Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidran Wasabila dari kelas 2024F dengan NIM 3 digit terakhir 017 dari Prodi Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi mata kuliah kalkulus lanjut yang diampu oleh Ibu Kartika Chandra Dewi, SSI MSI, yaitu materinya adalah turunan fungsi implisit dan aturan rantai. Berikut ini adalah video penjelasannya. Jadi, untuk materi turunan fungsi implisit, saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi implisit, turunan fungsi implisit, rumusnya, contoh 1 dan contoh 2. Untuk materi yang kedua, aturan rantai, saya akan menjelaskan tentang apa itu aturan rantai, contoh 1 dan contoh 2. Lalu kita langsung masuk saja ke turunan fungsi implisit. Jadi apa itu fungsi implisit? Fungsi implisit adalah suatu fungsi di mana hubungan antara variabel dependen biasanya y dan variabel independen biasanya x dinyatakan dalam bentuk persamaan yang tidak dipecahkan secara eksplisit untuk y. Artinya, y tidak diisolasi di satu sisi persamaan, melainkan tercampur dengan x dalam bentuk persamaan seperti f x, y sama dengan 0. Contohnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 10 sama dengan 0. Contoh yang kedua yaitu x kuadrat y plus y kuadrat min 10 sama dengan 0. Nah, apa sih bedanya fungsi implisit dan fungsi eksplisit? Nah, kalau fungsi eksplisit itu nanti jadinya y sama dengan fx. Kalau fungsi implisit itu kan tadi fx, y sama dengan 0. Jadi untuk contohnya, kalau fungsi implisit pasti ruas kirinya berisi fx, y atau fx, y, z. Terus di variabel kanannya itu berisi bilangan 0. Tapi kalau semisal di fungsi eksplisit itu nanti tuh di variabel kiri berisi y dan variabel kanannya berisi bisa x kuadrat atau x kuadrat plus x gitu. Nah, terus untuk turunan fungsi implisit itu turunan dari suatu fungsi implisit dapat dicari menggunakan kaidah diferensial total. Jadi bisa dicari menggunakan rumus diferensial total. Rumus dari diferensial total kan dz sama dengan dz per dx dx ditambah dz per dy dy. Nah, bisa juga menggunakan rumus dari fungsi implisit itu sendiri. Nah, yaitu jika fx, y sama dengan 0, tadi contohnya kayak x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0 adalah bentuk implisit dari fungsi fx sama dengan y. Maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, atau jika f-nya itu fx, y, z sama dengan 0 adalah bentuk implisit dari fungsi fx, y sama dengan z. Nah, nanti biasanya itu contohnya kayak x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 0. Nah, rumusnya itu ada dua. Yang pertama kita mencari do z per do x, itu rumusnya sama. Kalau do z per do x berarti min do f per do x per do f per do z. Jadi kalau di atas kan fx terhadap y itu berarti pernya itu per do y. Nah, kalau ini pernya per do z. Nah, kalau ini kan yang kedua, rumus kedua itu do z per do y. Nanti diganti cuma di bagian atas yaitu min do f per do y. Kan kalau ini do x gitu. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu jika x kuadrat plus y kuadrat min 5x ditambah 8y ditambah 2xy kuadrat sama dengan 0, maka carilah turunan dari fungsi implisit berikut. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyelesaikannya dengan mengimplementasikan rumus diferensial total tadi. Caranya yaitu, langsung saja kita selesaikan ya. Jadi untuk ini, do f x, y per do x dx tambah do f x, y per do y dy sama dengan 0. Nah, yang pertama kita turunkan fx, y terhadap x. Langsung aja ya. X kuadrat diturunkan terhadap x yaitu 2x. Y kuadrat diturunkan terhadap x yaitu 0. Min 5x diturunkan terhadap x yaitu min 5. Plus 8y diturunkan terhadap x yaitu 0. Plus 2x y kuadrat diturunkan terhadap x yaitu 2y kuadrat. Karena kan x diturunkan terhadap x kan min 1. X diturunkan terhadap x kan 1. Nah, karena itu kan 2 dikali 1, itu berarti kan 2. Terus y-nya itu kan ngikut ya, karena perkalian. Jadi 2y kuadrat gitu. Dx. Ditambah. Berarti do fx, y per do y itu artinya turunan fx, y diturunkan terhadap y. Selanjutnya untuk do fx, y per do y itu artinya f
X, Y diturunkan terhadap Y. Berarti kan X kuadrat diturunkan terhadap Y 0, lalu Y kuadrat diturunkan terhadap Y 2Y, min 5X diturunkan terhadap Y 0, lalu 8Y diturunkan terhadap Y 8, lalu 2X Y kuadrat diturunkan terhadap Y 4X Y. Y sama dengan 0. Lalu kita kan mau mencari turunan dari fungsi implisit. Turunan dari fungsi implisit nanti tuh hasilnya itu dy per dx. Jadi kita pindah ruaskan dx di sebelah kanan. Jadi 2y plus 8 plus 4xy dy sama dengan yang x ini, dx ini kita pindah ruas ke kanan. Jadinya 2x min 5 plus 2y kuadrat dx. Ini min ya, karena dipindah ruas. Terus dx ini kita pindah ruas ke kiri. Berarti jadinya 2y plus 8 plus 4xy dy per dx. Ini bukan dipindah ruas, kayak dibagi gitu loh. Lalu selanjutnya agar dapat penyelesaian ini, berarti kan dx-nya harus dibagi terhadap dy kan, jadinya 2y plus 8 plus 4 plus 4 xy dy per dx sama dengan min 2x min 5 plus 2y kuadrat. Ini berarti dy per dx sama dengan min 2x min 5 plus 2y kuadrat dibagi ini 2y plus 8 plus 4xy, atau bisa kita hilangkan min ya, itu jadinya dy per dx sama dengan 5 min 2x min 2y kuadrat. 2y plus 8 plus 4xy. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Sama kan hasilnya sama yang ini. Lalu langsung saja kita ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan turunan parsial implisit dari x kuadrat y plus y kuadrat z plus z kuadrat x plus 10 sama dengan 0. Berarti kan ini kan ada 3 variabel, berarti kita pakai yang f x, y, z sama dengan 0. Rumusnya sendiri kita menggunakan rumus turunan implisit yang ini ya, karena kan fx, y, z. Jadi kita harus mencari do z per do x dan do z per do y. Langsung saja kita cari penyelesaiannya. Yang pertama kita cari penyelesaian dari do z per do x. Rumusnya yaitu min do f per do x dibagi do f per do z. Yang pertama kita mencari turunan fungsi terhadap x. Berarti x kuadrat y kita turunkan terhadap x berarti 2xy, lalu y kuadrat z kita turunkan terhadap x berarti 0, z kuadrat x kita turunkan terhadap x berarti z kuadrat, 10 kita turunkan terhadap x berarti 0. Nah, bagi ini kan do f per do z, berarti kan diturunkan terhadap z, berarti x kuadrat y diturunkan terhadap z 0, y kuadrat z diturunkan terhadap z yaitu y kuadrat, z kuadrat x diturunkan terhadap z yaitu 2zx, 10 diturunkan terhadap z yaitu 0, sama dengan min 2xy plus z kuadrat per y kuadrat plus 2zx sama dengan min 2xy min z kuadrat sama per y kuadrat plus 2zx. Untuk do z per do x itu hasilnya ini ya. Lalu yang kedua untuk do z per do y, itu rumusnya berarti min do f per do y dibagi do f per do z.
sama dengan, berarti kalau min do F per do Y itu artinya fungsi diturunkan terhadap Y. Berarti X kuadrat Y diturunkan terhadap Y sama dengan X kuadrat. Y kuadrat Z diturunkan terhadap Y yaitu 2YZ. Z kuadrat X diturunkan terhadap Y yaitu 0. 10 diturunkan terhadap Y yaitu 0. Ini min ya. Per do F per do Z. Berarti fungsi F diturunkan terhadap Z. Yaitu X kuadrat Y diturunkan terhadap Z itu 0, ditambah Y kuadrat Z diturunkan terhadap Z yaitu Y kuadrat. Z kuadrat X diturunkan terhadap Z yaitu 2ZX. 10 diturunkan terhadap Z yaitu 0. Lalu, berarti X kuadrat plus 2YZ per Y kuadrat plus 2ZX. Sama dengan min X kuadrat min 2YZ per Y kuadrat plus 2ZX. Ini ya hasilnya untuk do Z per do Y. Nah, ini hasilnya sama kan? Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu aturan rantai. Jadi, apa itu aturan rantai? Aturan rantai adalah salah satu aturan dasar dalam kalkulus diferensial yang digunakan untuk mencari turunan dari fungsi komposit atau fungsi yang terdiri dari beberapa fungsi. Aturan ini sangat berguna ketika kita memiliki fungsi yang bersarang, yaitu fungsi di dalam fungsi. Misal U adalah fungsi dua variabel dari X dan Y yang terdefinisi dan didefinisikan melalui persamaan U sama dengan Fx, Y, X sama dengan FRS, FR, S, dan Y sama dengan GR, S dengan rumus seperti ini. Jadi langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu untuk contoh soal yang pertama, tentukan dw per dt dalam t dari fungsi W sama dengan sin X, Y, Z pangkat 2, X sama dengan T pangkat 3, Y sama dengan T pangkat 2, dan Z sama dengan T. Dengan menggunakan rumus yang tadi, kita tuliskan dulu rumusnya ya untuk penyelesaian ini. Berarti kan dw per dt sama dengan dw per dx kali dx per dt tambah dw per dy kali dy per dt tambah dw per dz dikali dz per dt. Langsung kita turunkan dengan rumus ini. Yang pertama dw per dx, berarti fungsi y diturunkan terhadap x. Jadinya yz kuadrat cos x yz kuadrat dikali fungsi dx per dt, berarti x diturunkan terhadap t. X ini ya, berarti 3t tambah dw per dy, berarti fungsi y diturunkan terhadap y. Jadinya x z kuadrat cos x y z kuadrat kali dy per dt, berarti y diturunkan terhadap t, y nya yang ini t pangkat 2, berarti jadi diturunkan terhadap y berarti 2t ditambah dw per dz, berarti fungsi y diturunkan terhadap z, jadinya 2x y z cos x y z pangkat 2 dikali dz per dt, berarti z diturunkan terhadap t, z-nya ini t, berarti t diturunkan terhadap t 1. Lalu kita substitusikan semua persamaan terhadap ini. Berarti kan ini persamaan yang kita buat ini, kita substitusikan dengan x sama dengan t pangkat 3, y sama dengan t pangkat 2, dan z sama dengan t. Langsung kita substitusikan ya. Ini berarti y-nya kan t pangkat 2, z-nya pangkat 2, z-nya kan t, tapi ini ada pangkat 2, jadi t pangkat 2, cos t pangkat 3, T pangkat 2, T pangkat 2, 3T, tambah T pangkat 3, T pangkat 3, T pangkat 2, cos T pangkat 3, T pangkat 2, T pangkat 2, 2T, tambah 2 T pangkat 3, T pangkat 2, T, cos T pangkat 3, T pangkat 2, T pangkat 2 dikali 1. Jadi ya, kan T pangkat 2 dikali T pangkat 2 dikali 3T, jadinya berarti 3T pangkat 6 kan 2. Ini 3T pangkat 2 ya, karena kan turunan dari T pangkat 3 kan 3T pangkat 2. Oke. T pangkat 6. Terus cos ini ditambah T pangkat 3 dikali T pangkat 2 kali T pangkat 2 ditambah aja pangkatnya, jadi ya T pangkat 7.
terus ditambah sama seperti tadi T pangkat 3 dikali T pangkat 2 dikali 2T, berarti kan ditambah aja pangkatnya, jadi ya 2T pangkat 6 cos T pangkat 7 tambah ini 2T pangkat 3 T pangkat 2 T dikali 1 berarti 2T pangkat 6 cos T pangkat 7 sama dengan berarti kan 3T pangkat 6 ditambah 2T pangkat 6 ditambah 2T pangkat 6 itu berarti 3 tambah 2 tambah 2 7 T pangkat 6 cos T pangkat 7. Ini hasilnya. Nah ini samakan ya, 7T pangkat 6 cos T pangkat 7. Lalu untuk contoh yang kedua dan contoh yang terakhir yaitu tentukan dou W per dou T dari fungsi W sama dengan E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat, X sama dengan S sin T, Y sama dengan T sin S. Nah rumusnya sendiri yaitu dou W per dou T sama dengan dou W per dou X kali dou X per dou T tambah dou W per dou Y kali dou Y per dou T. Ini kenapa cuma sampai Y? Karena kan ini variabelnya cuma sampai Y. Kalau tadi kan variabelnya sampai Z, makanya jadi ya sampai Z gitu. Jadi tergantung variabelnya sampai apa. Langsung aja kita turunkan. Turunan pertama dou W per dou X berarti W diturunkan terhadap X, jadinya 2X E X kuadrat plus Y kuadrat kali berarti dou X per dou T berarti X diturunkan terhadap T, X-nya ini ya, jadi S sin T diturunkan terhadap T jadinya S cos T tambah dou W per dou Y berarti W diturunkan terhadap Y yaitu berarti 2Y E X kuadrat Y kuadrat. Dou Y per dou T diturunkan terhadap berarti artinya Y diturunkan terhadap T, jadinya kan Y-nya ini ya, berarti T sin S diturunkan terhadap T jadinya sin S. Lalu kita substitusikan persamaan yang telah kita buat ini dengan X dan Y ini. Langsung saja kita substitusikan, berarti kan 2 X-nya kan S sin T E pangkatnya kan S kuadrat berarti S sin T ditambah Y kuadrat berarti T Y kuadrat ya, T sin S berarti T sin kuadrat S, ini S cos T, terus ditambah 2 Y nya kan T sin S E, X nya kan S sin kuadrat T ditambah T sin kuadrat S, terus sin S 2S sin T itu berarti jadinya dikali ini loh, S cos T ini jadinya 2S kuadrat sin T cos T E S sin T sin kuadrat T tambah T sin kuadrat S tambah 2T sin S dikalikan sin S jadinya 2T sin kuadrat S E S sin kuadrat T ditambah T sin kuadrat S. Lalu kita keluarkan, jadi kan 2 E S sin kuadrat T tambah T sin kuadrat S. Ini ditulis ya, yang dari sini tuh. Si S kuadrat sin T cos T ditambah T sin kuadrat S. Ini ya saya. 2E pangkat S sin kuadrat T ditambah T sin kuadrat S kurung buka S kuadrat sin T cos T ditambah T sin kuadrat S kurung tutup. Sama dengan hasil ini ya, yang lebih jelasnya itu tulisannya. Samakan ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.